mulai. Doa selesai. Siap, beri salam. Enzim itu adalah katalisator yang bertugas untuk mempercepat apa? Iya, reaksi kimia. Jadi proses-proses kimiawi yang ada pada tubuh kita itu nanti dibantu oleh enzim untuk bisa mempercepat, sehingga terjadilah reaksi kimia, di mana reaksi kimia nanti akan menghasilkan sebuah enzim. Jadi di sini kita akan melanjutkan. Kalau kemarin kalian sudah tahu ya enzim-enzim apa yang bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin untuk melumpuhkan daging kan, ya kalian bisa pakai apa? Jahe juga bisa. Jadi ada buah-buahan tertentu yang dapat melumpuhkan daging dengan memanfaatkan enzim yang terkandung di dalamnya, ya. Nah, di sini kita akan melanjutkan materi, ya, seperti yang sudah disampaikan kemarin, bahwa kita akan melakukan praktikum uji enzim katalase. Sekarang silakan perhatikan gambar di depan. Kira-kira itu gambar apa? Hati dan manusia. Hati dan manusia. Kenapa itu manusianya? Itu kan yang bertanya, ya, itu kan ada organ hati. Nah, kira-kira organ hati itu fungsinya untuk apa? Hati. Ya, satu untuk mengekspresikan racun. Selain itu, ada lagi apa? Ya, membentuk protein tertentu. Ada lagi? Ada lagi fungsi hati? Mendetoksi racun, ya, menetralisir racun. Ya, Mbak Maya, apa Mbak? Mengubah vitamin A. Vitamin A. Mengubah provitamin A menjadi vitamin A. Kemudian Mas Ari membantu proses
Apa yang terjadi? Apa? Ya, karena dia tidak bisa mendeteksi racun, jadi racun itu bisa menyebabkan penyakit di dalam tubuh kita. Selain itu, metabolismenya tidak bisa berjalan dengan lancar. Terus meninggal dunia. Ya, kalau hati tidak bisa melakukan fungsinya sebagaimana mestinya, maka organ-organ tubuh yang lain akan terganggu. Kalau semuanya terganggu, ya bisa saja menyebabkan kematian. Ya, jadi hati di sini itu sangat vital. Kalau sebagai contoh ya yang akan berkaitan dengan fungsi enzim, kalau misalnya hati itu tidak bekerja sebagaimana mestinya, maka racun-racun di dalam tubuh kita itu tidak dapat dinetralisir oleh hati. Apa yang terjadi ketika racun-racun itu tidak dideteksi oleh hati? Apa? Maka di tubuh itu akan mengendap racun-racun yang toksik-toksik itu akan mengendap. Ya, jadi hati di sini sangat berpengaruh ya. Contohnya untuk di hati sendiri itu ada enzim katalase seperti yang akan kita pelajari pada kurikulum kali ini. Apa sih fungsinya enzim katalase? Coba, apa fungsi enzim katalase? Ya, Mbak Jenia. Fungsi enzim katalase yaitu sebagai enzim proksidasi khusus dalam reaksi hidrosisi hidrogen peroksida menjadi oksigen dan air. Ya, jadi enzim katalase di sini berfungsi untuk mengubah hidrogen peroksida menjadi air dan juga oksigen. Hidrogen peroksida sendiri kalau ada di dalam tubuh, apalagi jumlahnya dalam jumlah yang banyak, itu sangat membahayakan tubuh. Sehingga ketika dia tidak diubah menjadi senyawa lain, dia akan membahayakan tubuh. Sehingga oleh enzim katalase ini diubah menjadi air dan juga oksigen. Ya, jadi di hati itu ada enzim katalase. Ya, salah satu fungsi dari enzim katalase mengubah hidrogen peroksida untuk menjadi air dan oksigen. Nanti silakan kalian buktikan dalam praktikum yang kalian lakukan nanti ya. Oke. Kemudian, ya. Jadi gini, ketika hati sendiri tidak berjalan dengan optimal, ya kerja enzim tidak berjalan dengan optimal, maka tubuh itu juga metabolismenya tidak berjalan dengan optimal juga, ya. Nah, dalam melakukan kerjanya, enzim di sini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Ada yang tahu? Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Mbak Risma. Suhu, pH, faktor inhibitor, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat. Metode 1, suhu, pH, aktivator dan inhibitor, aktivator dan inhibitor, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, konsentrasi substrat ya. Kalau zat penghambat itu sama dengan ini. Iya, ya. Jadi kalau faktor-faktor ini tidak sesuai sebagaimana yang dibutuhkan oleh enzim, maka kerja enzim itu akan terhambat. Ya, sebagai contoh ini ada gambar orang demam. Ya, dia lagi demam. Artinya ketika demam itu suhu basal tubuhnya itu akan meningkat. Ada nggak pengaruhnya terhadap kerja enzim? Ada. Kenapa? Suhunya tidak optimal, sehingga enzimnya bekerja tidak optimal. Betul. Ya, bisa jadi seperti itu ya. Jadi enzim di sini itu bekerja sesuai dengan rentanan tertentu. Ya, ada yang dia tahan panas, ada yang dia bisa bekerja di suhu yang agak dingin. Ya, jadi tapi kalau misalnya suhunya tidak sesuai, dia tidak bisa bekerja. Ya, pada orang demam karena dia suhunya meningkat, itu bisa mengakibatkan kerja enzimnya terhambat.
Ya, sekarang kalau enzimnya tidak bekerja, bagaimana proses metabolisme bisa berjalan dengan lancar? Kan tidak bisa. Ya, jadi wajar kalau orang yang sakit itu dia energinya kurang, karena bisa jadi kerja itu terhambat. Ya, jadi kalian di sini yang masih diberi kesehatan, harapan ibu itu lebih menjaga kesehatan. Karena ketika kalian sakit, maka metabolisme tubuh itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Seharusnya energi kalian juga otomatis berkurang. Jadi kita syukuri kita masih diberi kesehatan dan kalian harus lebih menjaga imun. Iya, menjaga imun, menjaga kesehatan, ya. Oke, baik. Di sini untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, ya. Di sini kita akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Kemudian yang kedua kita melakukan penyelidikan melalui praktikum enzim katalase, ya, yang akan kita laksanakan hari ini, ya. Oke, untuk penilaian hari ini nanti ibu sama seperti pertemuan sebelumnya, ibu akan melakukan 3 penilaian. Yang pertama penilaian sikap, kemudian penilaian keterampilan, dan juga penilaian formatif. Nanti ada kuisis di akhir pembelajaran. Ada gambar apa? Mata. Apa, Mbak? Penyakit kuning, ya. Jelas ya gambarnya, ya. Ada yang matanya kelihatan kuning, ada yang biasa aja. Kemudian dari warna kulit, ya, ada yang normal dan juga ada yang kuning, ya. Kira-kira penyakit kuning ini karena apa? Ya, tingginya kadar bilirubin dalam tubuh. Apa fungsi? Iya, ya, jadi di dalam hati kalian nanti ada bilirubin, ya. Jadi fungsi dari bilirubin itu untuk memberikan warna feses, ya, warna feses dan juga warna urin. Nah, bagaimana ketika bilirubin itu terlalu banyak jumlahnya? Ya, ternyata dia bisa mengendap di lapisan kulit sehingga menyebabkan warna kulit kuning, ya. Kemudian gambar satunya itu ada gambar hati, kan? Ya, ada nggak bedanya antara hati yang sebelah kanan dan sebelah kiri? Ada bintik-bintik kuning, ya. Jadi bisa kita lihat di situ hati yang normal dan hati yang tidak normal, artinya ada kelainan di situ, ya, bisa jadi penyakit dan lain sebagainya, ya. Nah, kira-kira itu nanti berpengaruh nggak terhadap kerjanya hati, ya? Jadi masalah inilah yang akan kalian pecahkan dalam LKPD, ya. Jadi ibu akan membagikan LKPD. Nanti ini ada permasalahan, silakan kalian diskusikan dengan teman-teman, ya, dengan teman-teman kelompok, ya. Jadi nanti akan kalian diskusikan dan juga kita akan melakukan praktikum enzim katalase. Sudah siap? Sudah. Belum jargon, ya? Ya. Kita jargon dulu, ya, sebelum kita mulai diskusi, ya. Oke, siap, ya? Masyarakat ceria, cerdas, terampil, mandiri, berharap, mulia. Oke, baik, silakan perwakilan kelompok untuk mengambil LKPD. Baik, silakan dibaca dulu LKPD-nya, ya, sebelum kita mulai prakteknya. Silakan dibaca dulu. Kemudian silakan cek aplikasi di HP-nya masing-masing. Apakah sudah berfungsi dengan baik? Oke, sekarang silakan buka aplikasinya. Silakan boleh dibaca dulu materinya. Yang pakai sarung tangan? Ya, pakai sarung tangannya. Ya, oke. Lanjut ke step berikutnya. Disuruh apa? Ya, ambil
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi nomor 1 dan 2. Tabung manakah yang menghasilkan gelembung paling banyak? Faktor apa yang mempengaruhi? Tabung reaksi nomor 7, faktor yang mempengaruhi konsentrasi enzim yang tinggi. Nomor 2, tabung manakah yang menghasilkan gelembung paling sedikit atau tidak terbentuk? Dan faktor apa yang mempengaruhi? Jawabannya, tabung reaksi yang paling sedikit nomor 1 dan tabung reaksi yang tidak terbentuk nomor 2, 3, dan 4. Faktor yang mempengaruhi tabung reaksi nomor 1 adalah konsentrasi enzim yang sedikit. Faktor yang mempengaruhi tabung reaksi nomor 2 dan 3, kandungan HA dan OH, HCl dan KOA. Tabung reaksi nomor 4 karena suhu yang rendah. Oke, bagaimana untuk kelompok lain? Bagaimana hasilnya? Sama kah? Faktor yang mempengaruhinya sama kah? Oke, jadi namanya asam tidak terbentuk gelembung. Artinya di situ enzim katalasenya bekerja atau tidak? Tidak bekerja ya, karena dia tidak terbentuk gelembung. Sedangkan yang diberi perlakuan KOH ada gelembungnya enggak? Tidak ada gelembungnya juga. Artinya enzim katalase pada kondisi pH-nya basa dia juga tidak bekerja ya. Jadi enzim katalase ini tidak bisa bekerja pada pH asam ataupun basa. Selain dari pH tadi ada nggak yang menyebabkan enzim katalase tidak bekerja? Haki, suhu ya. Jadi suhu itu juga berpengaruh. Di suhu berapa enzim katalase bisa bekerja? 35 sampai 40. Tadi ada kan yang perlakuan suhunya 40? Ada gelembungnya enggak? Ada. Artinya apa? Enzim katalase bisa bekerja di suhu 40 derajat. Kalau yang suhunya 0 derajat tidak bisa bekerja. Artinya dia tidak muncul gelembung ya. Jadi faktor yang mempengaruhi pada praktikum yang sudah dilakukan yang pertama itu adalah apa tadi? pH. Yang kedua suhu. Paham ya sampai sini ya? Saya di sini dari kelompok yang akan menjawab pembahasan atau permasalahan tentang. Saya bacakan permasalahannya. Perhatikan warna kulit dan bola mata pada gambar di samping. Menurutmu, apa yang menyebabkan warna kulit dan bola mata menguning? Menurut kelompok kami, yang menyebabkannya yakni sirosis hati, kerusakan organ hati yang bisa disebabkan oleh terbentuknya jaringan paru pada organ tersebut. Kondisi ini dikenal dengan istilah sirosis hati. Kondisi ini mempengaruhi fungsi hati dan menyebabkan warna mata menjadi lebih kuning. Selain itu, penyakit ini juga memicu segala gejala seperti penurunan nafsu makan, mudah lelah, serta penurunan berat badan secara drastis. Ini dibantu oleh enzim SGBT pada penyakit hati. Sekian dari kelompok kami. Ada yang dipertanyakan? Ada? Ya, jadi dijelaskan tadi penyakit kuning disebabkan oleh sirosis Hati. ya. Jadi bisa juga ya. Salah satunya juga bisa juga tadi yang sudah dijelaskan bahwa kadar bilirubinnya meningkat. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami tentang
terdapat gambar dua hati yang masih baik-baik saja dan terkena penyakit hepatitis C. Dan di sini akan dibacakan soalnya dan jawabannya oleh saudari Agustin Bella Safira dan dipersilakan. Analisis permasalahan. Hati mempunyai fungsi yang sangat penting. Apa akibatnya? Jika terjadi gangguan hati seperti hepatitis dan karsinoma hepatoseluler pada tubuh. Biasanya rusaknya sel-sel hati dan bermutasinya sel tersebut menjadi tumor lalu kanker. Sel-sel hati atau hepatosit sebaiknya menghasilkan enzim katalase untuk penguraian racun dalam tubuh, namun gagal menjalankan fungsinya. Hepatitis disebabkan karena infeksi virus kebiasaan minum alkohol. Hubungan antara dengan enzim SGPT yaitu membantu organ hati dalam mencerna protein dan lemak. Itulah presentasi dari kelompok kami. Adakah ini yang dipertanyakan? Jika tidak, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira kesimpulannya apa? Silakan. Mbak. Kesimpulan tentang enzim katalase. Enzim katalase sangat berpengaruh terhadap dalam metabolisme makhluk hidup. Katalase memecah senyawa berbahaya seperti hidrogen peroksida H2O2 di dalam sel hati. Dalam hal ini, hidrogen peroksida bertindak sebagai substrat. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim tersebut adalah suhu, derajat keasaman atau pH, konsentrasi enzim, substrat, dan kofaktor. Dan inhibitor enzim. Yang terakhir ada konsentrasi substrat. Ya, jadi bahwa tadi kerja enzim katalase itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pH dan suhu. Selain pH dan suhu, ada juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi kerja enzim, seperti konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, dan inhibitor, dan juga aktivator glukosa ya. Oke, baik, sudah kita buat kesimpulan. Kira-kira bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Banyak ilmu yang didapat ya. Mudah dipahami. Oke, perasaan kalian bagaimana? Senang. Kendalanya selama proses pembelajaran? Tidak ada. Baik-baik saja ya. Iya. Baik, kalau begitu ya, yang terakhir seperti yang Ibu sampaikan, penilaian ketiga itu ada tes formatif ya. Ibu sudah kirim link kuisis di grup kalian, silakan dikerjakan. Ini lagi. Nanti jangan lupa kamarnya dikumpul ya. Ya, Ibu.